Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Titin Sari Rahayu, dan juga rekan-rekan saya Putri Wesina Dewi, Saya Indonesia Putri. saya Monty. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pengukuran return dan juga resiko. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Ini dia. Definisi return atau tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan atau diperoleh dari sebuah investasi di masa mendatang yang biasanya dinyatakan dalam persentase tahunan. Sedangkan resiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan atau perbedaan antara return aktual yang diterima dengan rata-rata return yang diharapkan. Jadi semakin besar perbedaan di antara kedua nilai tersebut, berarti semakin besar resiko dari investasi tersebut. Jenis-jenis return ada dua, yaitu yang pertama ada return ekspektasi dan yang kedua ada return realisasi. Return ekspektasi adalah imbal balik yang diharapkan akan diraih investor di waktu yang akan datang. Misalnya, jika Anda menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada saat membelinya, maka selisih harga tersebut adalah return realisasi. Sedangkan return realisasi adalah imbal hasil yang sudah didapatkan oleh investor. Jenis ini merujuk pada keuntungan atau kerugian yang telah didapatkan oleh pihak investor atas aktivitas investasi yang dilakukannya. Return ekspektasi dan return realisasi merupakan return yang saling berkaitan, karena return realisasi dari periode sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan return ekspektasi di masa depan. Sedangkan return ekspektasi akan menjadi return realisasi di masa mendatang setelah investasi tersebut benar-benar dilakukan. Jenis resiko. Terdapat dua jenis resiko. Yang pertama yaitu ada resiko murni, yang kedua itu ada resiko spekulatif. Resiko murni merupakan jenis resiko yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya, bencana alam, kecelakaan, pencurian, kebakaran, dan lainnya. Kemudian, untuk resiko spekulatif merupakan jenis resiko yang muncul dari pengambilan suatu keputusan. Contohnya, dalam dunia trading, pihak A membeli saham di harga 50.000 dengan harapan harga saham akan meningkat ke angka 70.000. Namun ternyata harga saham justru turun ke angka 40.000. Selanjutnya ada hubungan return dengan resiko. Return dan resiko memiliki hubungan yang bersifat positif, searah atau linier. Artinya, terdapat hubungan langsung antara return atau tingkat pengembalian investasi dan resiko dalam konteks investasi atau keputusan keuangan. Hubungan ini bersifat positif, artinya ketika resiko meningkat, return yang diharapkan juga cenderung meningkat. Dan sebaliknya, hubungan ini seringkali disebut dengan istilah risk-return trade-off. Dalam konteks ini, investor bersedia mengambil resiko lebih besar, cenderung mengharapkan kompensasi dalam bentuk return yang lebih tinggi. Misalnya, investasi pada saham perusahaan rintisan biasanya memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah, tetapi juga menawarkan potensi return yang lebih besar. Hubungan yang searah atau linier mengindikasikan bahwa perubahan pada resiko akan diikuti oleh perubahan proporsional pada return. Hal ini menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan portofolio dan teori keuangan modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat ukur return dan resiko. Di sini yang digunakan yaitu beta saham, di mana beta saham ini menjadi indikator untuk mengetahui pergerakan sensitivitas suatu saham mengenai imbal hasil atau returnnya, serta tingkat resikonya di pasar secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini, semakin besar nilai beta saham, maka fluktuasi harga instrumen investasi juga akan memiliki risiko yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada kriteria beta saham. Yang pertama ada beta lebih dari 1, di mana ini menunjukkan bahwa harga saham suatu perusahaan itu lebih mudah berubah dibandingkan indeks pasar, atau dapat dikatakan bahwa kondisi saham ini lebih beresiko. Selanjutnya itu ada beta kurang dari 1. Di sini menunjukkan bahwa kondisi yang tidak mudah berubah berdasarkan indeks pasar, atau dapat dikatakan kondisi saham itu beresiko rendah. Selanjutnya ada beta sama dengan 1. Nah, ini menunjukkan kondisi yang sama dengan indeks pasar. Lalu selanjutnya ada beta
sama dengan minus, yaitu menunjukkan tingkat keuntungan saham yang bergerak secara berlawanan dari tren pasar. Nah, setelah kita mengetahui beta saham dan kriterianya, kita masuk kepada rumus beta sahamnya, yaitu seperti yang ditampilkan dalam PPT atau PowerPoint-nya. Seperti yang dijelaskan itu, dalam rumusnya terdapat keterangan, yaitu yang pertama ada COV dalam kurung SI dan KP, yaitu covariance saham I pada kendala pasar. Yang kedua ada VAR dalam kurung KP, yaitu variance kendala pasar. Kemudian beta SI itu adalah beta, kemudian SI-nya itu saham perusahaan I, kemudian T adalah periode waktunya, kemudian KP adalah kendala pasarnya, dan SI dengan vektornya itu adalah rata-rata saham perusahaan I, lalu KP dengan vektornya itu rata-rata kendala pasar. Oke, kita masuk ke contoh soalnya, di mana di sini terdapat 3 perusahaan yang memiliki 3 saham yang berbeda dengan kondisi pasar yang berbeda pula dalam rentang waktu 2016 hingga 2021. Di sini juga sudah diketahui rata-rata dari setiap sahamnya. Di sini ada saham X, saham Y, dan juga saham Z. Dan kita diminta untuk menghitung kovarian, varian, dan juga beta saham dari ketiga perusahaan tersebut. Nah, pada intinya kita itu diminta untuk menghitung tingkat sensitivitas dari setiap saham tersebut mengenai return dan juga resikonya. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, tadi kan pada intinya adalah kita diminta untuk mencari beta saham ya. Yang mana untuk mencari beta saham itu kita harus mencari kovarian dan variannya terlebih dahulu. Yang pertama kita cari kovariannya. Nah, kita harus mencari kovarian dari setiap saham X, saham Y, dan juga saham Z. Di sini sudah ada cara menghitungnya. Jadi kita mencari kovarian saham X terlebih dahulu di setiap tahunnya. Yang mana tadi rumus dari kovarian adalah saham perusahaan I dikurang dengan rata-rata saham perusahaan tersebut, kemudian dikali dengan kondisi pasar pada saham tersebut, kemudian dikurang dengan rata-rata kondisi pasar. Nah, pada tahun 2016 sahamnya adalah 4,5, kemudian dikurang dengan rata-ratanya, kemudian dikali dengan pengurangan kondisi pasar dan rata-rata kondisi pasar, maka didapat 0,25. Nah, ini cara hitungnya sama seperti itu, kovarian saham X, kovarian saham Y, dan juga kovarian saham Z. Nah, kovarian tersebut dihitung setiap tahunnya ya, jadi dihitung per tahunnya di setiap saham. Kalau sudah, kita lanjut untuk mencari variannya. Nah, untuk mencari varian ini sebelumnya sudah diketahui ya, sudah kita ketahui bahwa rumusnya adalah kondisi pasar pada tahun tersebut, pada saham tersebut, dikurang dengan rata-rata kondisi pasar, kemudian dikuadratkan. Nah, pada tahun 2016 itu kondisi pasarnya itu adalah 4, kemudian dikurang dengan rata-ratanya sebesar 3,5, kemudian dikuadratkan maka didapat 0,25 variannya dari 2016. Nah, caranya sama seperti itu, kita hitung dari 2016, 2017 hingga 2021. Nah, sudah kita hitung semuanya dari kovarian saham X, saham Y, saham Z, dan juga variannya. Kita masukkan ke tabel semua hasil perhitungan tersebut. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Di sini kita dapat rata-rata kovarian saham X sebesar 2,25, kemudian kovarian saham Y 1,5, dan kovarian saham Z 1,35. Lalu varian rata-rata dari variannya adalah 2,5. Setelah menghitung kovarian dan juga varian dari setiap saham, kita lanjutkan untuk menghitung beta sahamnya. Nah,
Rumus beta saham sebelumnya sudah kita ketahui, yaitu rata-rata dari kovarian saham dibagi dengan rata-rata varian. Nah, di sini beta saham X kita dapat 0,9, beta saham Y didapat 0,6, dan beta saham Z didapat 0,54. Nah, itu tuh didapat dari rata-ratanya. Rata-rata kovarian dibagi dengan rata-rata varian. Rata-rata kovarian dari saham X adalah 2,25 dan rata-rata variannya adalah 2,5. Maka 2,25 dibagi dengan 2,5, maka didapat 0,9. Begitu pula dengan menghitung beta saham Y dan beta saham Z. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel dan bisa kita lihat bahwa hasil dari perhitungan beta di setiap saham adalah kurang dari 1. Saham X, saham Y, dan saham Z hasilnya kurang dari 1. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwa ketiga saham tersebut memiliki kondisi yang tidak mudah berubah atau fluktuasinya itu rendah. Nah, hal tersebut juga mengindikasikan bahwa ketiga saham tersebut memiliki resiko yang rendah. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa antara return dan juga resiko ini memiliki hubungan yang searah, hubungan yang bersifat positif. Yang mana jika ketiga saham yang sudah kita hitung tadi mengindikasikan bahwa memiliki resiko yang rendah, maka return yang akan didapat perusahaan juga akan rendah juga. Nah, jika perusahaan ingin mendapatkan return yang lebih tinggi, maka perusahaan juga harus mau mengambil resiko yang lebih tinggi. Ya, itu dia pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berempat undur diri. Wassalamualaikum.